Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Bioteknologi Hasil Perikanan THPB akan memaparkan mengenai kandungan fitokimia, potensi antibakteri, dan antioksidan hasil ekstraksi Caulopa racemosa dengan pelarut berbeda. Yang dikutip dari Jurnal Pendidikan Biologi Kelautan dan Perikanan tahun 2021 yang ditulis oleh Maras Kuranto et al. Anggota kelompok 1 terdiri dari saya, Sesa Sabina Arianti. Perkenalkan, nama saya Lara Sudah Klasana. Perkenalkan, saya Carolina Irina Scientific Suprapto. Perkenalkan, saya Muhammad Syamsur Rizal. Caulopa racemosa atau yang dikenal dengan anggur laut merupakan jenis rumput laut hijau yang mengandung fenol, flavonoid, alkaloid, dan steroid. Komponen bioaktif yang terkandung dalam Caulopa racemosa tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan antioksidan dan antibakteri. Beberapa penelitian telah melaporkan aktivitas antibakteri dan antioksidan ekstrak rumput laut menggunakan berbagai jenis pelarut yang berbeda. Ekstrak N-heksana, kloroform, etil asetat, aseton, dan metanol dari Caulopa chemnitsia menunjukkan penghambatan terhadap bakteri E. coli dengan zona hambat yang berbeda. Ekstrak metanol Caulopa racemosa kering dengan dosis 4000 ppm menunjukkan penghambatan terhadap DPPH dengan rata-rata sebesar 31%. Bahan yang digunakan meliputi rumput laut hijau Caulopa racemosa, bakteri uji E. coli dan Staphylococcus aureus, pelarut N-heksana analitis, etil asetat analitis, metanol analitis, dan bahan uji antioksidan DPPH. Metode pengujian. Metode dimulai dari preparasi sampel. Sampel diambil langsung di dalam cool box berisi es batu dengan suhu 15 hingga 20 derajat Celcius. Rumput laut dicuci sampai bersih, ditiriskan, dan ditimbang sebanyak 100 gram. Rumput laut kemudian dipotong kecil-kecil sekitar 1 hingga 2 cm dan dihaluskan. Metode selanjutnya yaitu ekstraksi. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi dengan rasio berat rumput laut terhadap volume pelarut yaitu 1:2. Sampel yang telah dihaluskan dimaserasi dengan pelarut yang berbeda, masing-masing dengan 200 ml N-heksana, etil asetat, dan metanol. Maserasi dilakukan selama 72 jam pada suhu ruang dengan kondisi gelap. Filtrat yang diperoleh kemudian disaring menggunakan kertas saring. Evaporasi pelarut dilakukan dengan rotary vacuum evaporator dengan suhu panas 40 derajat Celcius dengan tekanan vakum sekitar 70 hingga 300 mbar. Ekstrak yang telah pekat kemudian dikeringkan menggunakan vakum konsentrator pada suhu ruang 33 derajat Celcius dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sebelum digunakan untuk penelitian. Analisis fitokimia. Analisis fitokimia meliputi deteksi senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, dan steroid atau triterpenoid. Selanjutnya, uji aktivitas antioksidan metode DPPH. Ekstrak kasar Caulopa racemosa dibuat beberapa seri konsentrasi. Larutan sampel dimasukkan ke dalam sumuran masing-masing sebanyak 160 mikroliter untuk setiap seri konsentrasi. Selanjutnya, larutan DPPH dengan konsentrasi 0,76 mmol ditambahkan ke dalam sumuran yang berisi larutan sampel masing-masing sebanyak 40 mikroliter. Kontrol sampel dibuat dengan mereaksikan larutan sampel sebanyak 160 mikroliter dan metanol sebanyak 40 mikroliter di dalam sumuran. Kontrol negatif dibuat dengan mereaksikan 160 mikroliter metanol dan 40 mikroliter DPPH, serta 200 mikroliter metanol digunakan sebagai blanko. Larutan asam askorbat yang dibuat dalam beberapa seri konsentrasi digunakan sebagai kontrol positif. Mikroplate disimpan pada ruang gelap selama 30 menit dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius. Absorbensi dari setiap sumuran dibaca dengan mikroplate reader multiscan Pro pada panjang gelombang 517 nanometer.
Penghambatan radikal bebas dinyatakan sebagai persentase penghambatan dan dihitung dengan rumus pada persamaan hambatan. Dapat dilihat pada PPT yaitu komponen fitokimia ekstrak Caulerpa racemosa. Penapisan fitokimia bertujuan untuk memberikan informasi golongan senyawa yang terkandung pada Caulerpa racemosa. Profil fitokimia ekstrak Caulerpa racemosa memperlihatkan bahwa pada ekstrak N-heksana terdeteksi adanya golongan senyawa alkaloid dan triterpenoid. Berbeda dengan ekstrak etilasetat dan metanol yang menunjukkan adanya golongan flavonoid, tanin, fenol, dan steroid. Pada ekstrak metanol terdeteksi beberapa senyawa, antara lain yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, fenol, dan steroid. Profil fitokimia didapatkan hasil yang berbeda karena faktor preparasi sampel dan metode maserasinya. Pada PPT di atas terdapat rendaman ekstrak Caulerpa racemosa yang diekstraksi dengan pelarut yang berbeda. Ekstrak metanol merupakan ekstrak dengan rendaman tertinggi yaitu 4,25%, sementara rendaman terendah terdapat pada ekstrak N-heksana sebesar 1,22%. Tingginya rendaman ekstrak metanol menunjukkan bahwa Caulerpa racemosa mengandung senyawa-senyawa polar dan semipolar yang dapat larut dengan baik di dalam metanol. Polaritas pelarut sangat mempengaruhi jumlah bahan aktif yang dapat terekstrak. Metanol memiliki kisaran polaritas yang lebar sehingga dapat mengekstrak bahan aktif dalam jumlah yang lebih banyak, mulai dari senyawa nonpolar, semipolar, sampai polar. Efisiensi ekstraksi sangat dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain yaitu metode ekstraksi, temperatur, waktu, komposisi fitokimia, dan pelarut yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Uji antioksidan metode DPPH termasuk uji yang didasarkan pada metode transfer elektron atau elektron transfer based assay. ID-based assay mengukur kapasitas antioksidan suatu bahan dengan mereduksi oksidan yang umumnya berubah warna pada saat reduksi. Derajat perubahan warna tersebut berkorelasi dengan konsentrasi antioksidan pada suatu sampel. Uji aktivitas antioksidan dalam penghambatan radikal bebas DPPH didasarkan pada kemampuan suatu bahan atau ekstrak mendonorkan elektron atau atom hidrogen kepada radikal bebas DPPH, sehingga akan terbentuk radikal bebas yang bersifat lebih stabil. Hasil ekstrak untuk N-heksana memiliki nilai IC15 233,66 mikrogram per mililiter yang masuk dalam kategori lemah. Untuk hasil ekstrak etil asetat memiliki nilai IC15 110,7 mikrogram per mililiter yang masuk dalam kategori medium. Dan untuk ekstrak metanol memiliki nilai IC15 132,08 mikrogram per mililiter yang masuk dalam kategori medium. Ekstrak etil asetat memiliki aktivitas peredaman radikal bebas DPPH terbaik dengan nilai IC15 yang paling rendah. Penanganan rumput laut pasca pengambilan sampel mempengaruhi aktivitas penghambatan radikal bebas DPPH. Caulerpa yang dipreservasi dengan suhu dingin atau penambahan es memiliki aktivitas antioksidan terbaik dibanding dengan sampel yang dipreservasi dengan nitrogen cair atau disimpan dengan air laut. Kesimpulan yang didapat yaitu ekstrak yang diperoleh dari pelarut dengan kepolaran berbeda memberikan pengaruh terhadap senyawa aktif yang dihasilkan dari Caulerpa racemosa. Perbedaan kepolaran pelarut yang digunakan berpengaruh pada rendaman dan antioksidan masing-masing ekstrak. Ekstrak Caulerpa racemosa dengan pelarut etil asetat menghasilkan antioksidan tertinggi di antara kedua pelarut lainnya, meskipun tergolong medium dengan nilai IC50 sebesar 110,7 mikrogram per mililiter. Ekstrak etil asetat terdeteksi mengandung senyawa bioaktif yang terdiri dari alkaloid, flavonoid, tanin, fenol, dan steroid, meskipun dengan nilai rendaman rendah.